Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, saya akan membacakan amal-amal yang utama yang kita amalkan di bulan Ramadan. Amal-amal yang utama ini saya baca dari buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 174. Baiklah, saya bacakan. Bila sudah masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah sedekah dan menderas Al-Quran. Jadi yang pertama itu amal yang utama kita lakukan di bulan Ramadan, bersedekah dan tadarus Al-Quran. Kalau dalam buku HPT ini masih menggunakan bahasa menderas Al-Quran. Kemudian dalil nomor 29 yang terdapat dalam halaman 185. Menilik hadis Anas, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sedekah manakah yang terutama? Jawab Rasulullah, sedekah bulan Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Dalil hadisnya itu, ya, ketika Nabi ditanya, ayus sadaqatu afdal, qala sadaqatu Ramadan. Sedekah mana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Saya lanjutkan membacakan dalilnya. Dan hadis Ibnu Abbas, katanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling murah hatinya. Kalau sekarang dikatakan orang yang paling dermawan, ya. Lebih-lebih pada waktu bulan Ramadan, teristimewa, terkhusus di bulan suci Ramadan. Lanjutkan dalilnya. Ketika dijumpai oleh malaikat Jibril pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan itu, maka ia mengajaknya menderas Al-Quran. Setiap malam malaikat Jibril itu mengajak Nabi Muhammad untuk tadarus Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Jibril itulah adalah yang lebih pemurah akan hartanya yang disedekahkan atau untuk disedekahkan daripada angin yang ditiupkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya perbandingan itu seolah-olah lebih pemurah Nabi dibanding tiupan angin. Saya lanjutkan. Dan sembahyang tarawihlah atau sholat malam 11 rakaat. Dalil nomor 30. Jadi pemirsa, menurut buku HPT ini, sholat malam atau sholat tarawih itu 11 rakaat. Nah, ini dalilnya. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, katanya
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembirakan mereka berjaga melakukan ibadah pada bulan malam Ramadan, tetapi tidak mewajibkan, sebagaimana sabdanya, barang siapa yang berjaga melakukan ibadah pada malam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa, ya, sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya sholat tarawih itu tidak diwajibkan. Namun demikian, kalau kita mengerjakan sholat tarawih itu, maka pahalanya, ganjarannya, dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadisnya sangat terkenal, sering kita baca, sering kita dengar, yaitu ya, man qama, siapa yang menegakkan Ramadan, siapa yang sholat di bulan Ramadan, maksudnya imanan, karena iman karena Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddam, Allah akan menghapuskan dosanya yang telah berlalu. Pemirsa, saya lanjutkan dalilnya. Demikianlah tetap berlaku sepeninggal Rasulullah. Begitu juga pada masa pemerintah Khalifah Abu Bakar dan pada permulaan pemerintah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Khalifah pertama dan di awal pemerintah Khalifah kedua Abu Bakar dan Umar itu, sholat malam tetap dilakukan 11 rakaat. Saya lanjutkan membacakan dalilnya. Dan menilik hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis tentang sholat malam yang diamalkan oleh Rasulullah. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi pada Ramadan maupun selain Ramadan daripada 11 rakaat yang dilakukannya sholat itu. 4 rakaat. Kemudian jangan engkau tanyakan tentang betapa bagus dan lamanya, lalu dilakukannya 4 rakaat pula, atau lagi jangan engkau tanyakan betapa bagus dan lamanya, kemudian dilakukan 3 rakaat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini dapat kita pahami, Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Dan tiap rakaat sholat Nabi itu, Aisyah mengatakan, jangan tanya bagusnya, eloknya sholat Rasulullah. Maksudnya apa? Khusyuknya, tumakninahnya, ketenangannya, termasuk bacaannya. Nah, kemudian setelah Nabi melakukan 4 baru diakhiri, ditutup dengan 3 rakaat, itu adalah sholat witir.
Pemirsa, saya lanjutkan. Masih ada satu hadis lagi tentang jumlah rakaat salat di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan lagi menilik hadis Ibnu Umar. Di hadis dari Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat malam maupun siang itu dua rakaat. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Jadi menurut Ibnu Umar, Nabi juga pernah melakukan sholat malam dua rakaat. Artinya apa? Boleh 4-4-3 atau 2-2-2, nanti terakhir 1 rakaat. Pemirsa, namun umumnya warga Persyarikatan Muhammadiyah melakukan sholat malam itu 4-4-3. Saya lanjutkan. Serta beriktikaflah pada 10 hari yang terakhir. Dalil nomor 31. Mengingat hadis Ibnu Umar, katanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf pada 10 hari pada penghabisan bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan. Hari-hari terakhir sebanyak 10 hari di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan sepertiga yang terakhir, 10 hari yang terakhir Nabi melakukan iktikaf di masjid bukan di rumah. Kalau di rumah namanya bukan iktikaf. Pemirsa, kesimpulannya dalam buku HPT ini dijelaskan, disampaikan, ditulis amal-amal yang utama yang kita amalkan di bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama bersedekah, yang kedua tadarus Al-Quran, dan yang ketiga, yang terakhir adalah iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang utama tadi yang sudah saya sebutkan di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.